Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim untuk sama-sama menambah ilmu kita sebelum kita menunaikan ibadah umroh. Karena umroh itu bukan hanya ibadah jasadiyah saja, tetapi juga ibadah batiniah. Sesungguhnya semua ibadah seperti itu. Ada ibadah jasadiyah dan juga ibadah batiniah. Yang jasad ini diatur dalam ilmu fikih. Ya, syarat umroh itu apa, manasik apa, nanti kita akan bahas. Tetapi ini bisa dipelajari. Yang sulit itu adalah menghayati nilai esensi ibadah. Jadi jangan sampai jauh dari Indonesia, kumpulkan uang, mau kemana? Umroh. Yang diucapkan ketika umroh apa? Labaik Allahumma labaik. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, kok nggak kompak ini? Ya, ya Allah, saya datang. Labaik. Kaf itu artinya engkau. Saya datang memenuhi panggilanmu. Ya. Aslinya dalam bahasa Arab itu labbaik laka. Ya. Allahumma itu benar-benar menyambung Asmaul Husna dari Ar-Rahman. Siapa yang tahu terakhir Asmaul Husna apa? Wallahu la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwir, sampai terakhir. Apa yang terakhir? As-sabur. Allahumma itu artinya dari ar-rahman sampai as-sabur, digabungkan para jamaah. Sehingga kita mengucapkan labbaik, ikutin setelah saya ya. Labbaik Allahumma labbaik. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, dengan segala kekuatan saya hadir memenuhi panggilanmu. Ketika umroh yang dituju bangunan kotak Ka'bah, tanya ke Pak Darudin, ya Allah, katanya kita dipanggil Allah, kok Allahnya tidak ada? Jangan-jangan manasiknya hanya fikih saja, iya kan? Coba panjenengan yang tertarik sama Ka'bah itu bagian apa? Bagian kiswahnya, padahal kiswah setiap tahun diganti. Kan ada orang Jawa itu demok kiswah, ya toh, dipegang kiswahnya, digeret-geret. Lah, itu bukan yang terbaik. Uang itu setiap tahun diganti. Talang emasnya Pak, saya tertarik. Lah, wong zaman Rasul, zaman Nabi Ibrahim sudah ada talang emasnya atau belum? Belum. Jadi apa yang dicari di Ka'bah? Wah, ini insya Allah kita bahas ya. Ayo. Operator. Nah, kita akan bahas tentang perjalanan menuju Allah. Intinya umroh itu ini. Nah, ada 2 orang umroh kok sering merasakan yang beda. Apa yang kamu rasakan umroh? Waduh, sakit, capek semua. Yang satu, apa yang kamu rasakan umroh? Enak sekali, umroh itu bikin saya sehat. Nah, pasti akan berbeda. Walaupun jejer kursinya. Ya, secara lahir umroh itu mudah. Kumpulkan uang, beli tiket, sampai ke Mekah atau tidak? Sampai. Tapi bisa Pak kita membawa batin kita sampai ke Mekah? PR-nya itu. Jangan-jangan yang berangkat hanya rambutnya, kepalanya, tangannya, kakinya. Coba
Bapak namanya siapa Pak? Pak? Seno. Pak Seno. Sekarang saya tanya, yang namanya Pak Seno itu mana? Nah, apanya Pak? Rambutnya, telinganya, kupingnya atau matanya? Nah, jadi kalau Pak Seno cukur rambut, rambutnya itu ditaruh di lantai, Pak Seno lagi disapu. Rambutnya. Ya kan? Kalau Pak Seno itu adalah keseluruhan. Tetapi kalau orang meninggal apa yang diucapkan? Inna lillahi, inna ilaihi rojiun. Kita milik Allah dan kita kembali ke Allah. Apakah Allah ada di tanah? Kok Pak Seno dikubur di tanah? Nah, kalau di mana-mana berarti Allahnya banyak. Ini pertanyaan yang harus selesai sebelum kita berangkat umroh. Jadi, kenapa kamu mau ke kampus? Kalau saya tanya mahasiswa saya, kenapa mau ke kampus? Mau belajar. Mana belajar itu apa? Ilmu. Ilmu mana banyak di internet. Loh, pulang aja belajar dari internet. Saya suruh pulang mahasiswa. Sama. Jadi kita mendefinisikan diri kita sendiri saja kadang belum paham. Ya, saya imam. Nah, mana imam? Nah, itulah di dalam Islam, ya kan? Yang paling penting apa? Ruh. Yang paling penting apa para jemaah? Ruh. Spirit, semangat. Nah, inilah atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah batin. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia disebutnya istilah apa? Batin. Nah, untuk apa kita mengasah batin kita? Untuk mengetahui nilai dan hakikat umroh. Jangan sampai labbaik ya Allah, mau ketemu Allah. Jenengan nyari Allah di Masjid Haram nggak ada, nyari Allah di Masjid Nabawi nggak ada. Allah tidak memiliki tempat. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita sudah menempatkan Allah, berarti Allah seperti barang manggon. Nah, jadi jangan sampai salah niat. Ini yang pertama ya. Next. Nah, tadi karena labbaik berarti umroh ini bukan agenda keluarga, bukan sebuah apapun. Niatnya apa? Umroh pulang manusia kepada Allah melebihi undangan para raja. Misalnya, Bapak namanya siapa Pak? Pak Reno. Yang ini Pak Seno, ini Pak Reno, beda satu huruf aja. Tak berangkat direncanakan tanggal berapa? 28. Ditelepon sama Pak Prabowo, Pak Reno, saya butuh menteri. Belum, kan revisi. Ini menteri saya satu orang tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa? Ayo Pak, tiket saya bereskan, saya jemput pakai jet pribadi ke Istana Negara, saya lantik. Pilih umroh, undangan Allah apa undangan Pak Prabowo? Istrinya, mah gimana mah? Menteri apa umroh? Istrinya sudah ikut manasik, Pak. Yang sudah dilantik saja bisa diambil kesehatannya sama Allah, apalagi kita yang belum dilantik, kesehatan bukan kita yang punya. Ayo kita umroh, kembali ke yang pemilik kesehatan. Wah, karena yang sudah dilantik aja bisa diambil kesehatannya, apalagi kamu masih yang belum dilantik. Lah bisa aja di tengah jalan seperti apa, bisa saja nanti malam seperti apa. Duh, malu saya nek, saya menghadap Allah. Kamu tidak menjaga suamimu. Kenapa? Harusnya kamu ingatkan ada panggilan Allah sama panggilan rajanya manusia. Padahal di surat An-Nas, Malikin Nas. Kita tunduk sama raja manusia, tetapi Allah adalah rajanya raja manusia. Jadi kalau sudah ada umroh, kosongkan semua agenda. Jangan sampai nanti ketika di umroh pulangnya tanggal 6. Oke, kita zoom tanggal 1. Oke, kita zoom tanggal 30. Badannya umroh tapi pikirannya zoom
kerjaan terus, rapat kerjaan terus. Ya kan? Nah, ini jadi ketika umroh kita harus komitmen dulu. Semua urusan pasrahkan ke, kalau di kantor ke teman, usaha pasrahkan ke anak. Apapun dipasrahkan, dilepas. Kenapa? Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk binasa. Tetapi setelah umroh, saya insya Allah berani jamin, panjenengan umrohnya makbulah, pasti berkembang. Batinnya, lahirnya, dunianya, dan akhiratnya. Pasti itu. Ya, karena benar-benar ini panggilan dari Allah. Nah, karena saat mati, ya, kenapa kok kita itu sekarang di sini? Pengennya umrohnya sekarang, ya kan? Tetapi jasad kita butuh visa, jasad kita butuh tiket, jasad kita butuh hotel. Jadi badan kita ini menghambat atau tidak? Menghambat. Pengennya sholat 24 jam, tapi perutnya lapar. Jadi keinginan ibadah kita terhambat sama badan kita. Nah, di umroh kita diajarkan, tinggalkan jasadmu, kembalikan ruhmu kepadaku, menuju aku, ayo datang. Oke, next. Nah, umroh itu meninggalkan dunia menuju Allah. Yang punya rumah mewah, boleh tidak Pak Nuruddin, saya umroh membawa 1 bantal 1 kasur, boleh tidak? Pak Nuruddin, saya mau umroh tapi bawa kendaraan saya bawa Hammer saya bawa Rubicon saya. Pak Nuruddin, saya mau umroh bawa emas-emas tabungan saya. Pak Nuruddin, saya mau umroh tapi syaratnya bawa rewang saya, dia koki terbaik di Indonesia. Tujuan umroh meninggalkan dan membebaskan diri kita dari Tuhan-Tuhan kita ini. Selama ini kan kita bekerja hidup untuk ini, ya toh ya. Tinggalkan semuanya. Umroh besok ketika ihram, yang laki-laki yang dipakai hanya kain kafan. Bersihkan semuanya. Inilah kita menjadi budak dari mata kita, budak perut kita, budak uang kita, budak pakaian kita. Jadi ketika umroh jangan dipikirkan lagi. Ya. Semua hal-hal keduniawian itu harus dilepas. Next. Nah, kenapa umroh harus ke Masjidil Haram? Boleh nggak umroh keliling pasar Kota Gede tawafnya? Pak Pelangi itu kan tur itu di Pelangi umroh kan di Kota Gede. Udahlah Pak, untuk menghemat anggaran tiket tawafnya di pasar Kota Gede. Wong bentuknya sama-sama kotak, boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena umroh itu adalah kita sedang memainkan drama sirah nabawiyah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua sesuatu bisa dipahami kalau dilaksanakan. Makanya umrohnya harus jasmani dan rohani. Next. Nah, kita akan pindah, meninggalkan rumah. Rumah itu tempat apa? Tempat bergurau, tempat tumpahnya air mata, kadang ribut suami istri, kadang orang tua sama anak, kadang anak sama anak. Isinya kan hanya itu saja rumah. Nah, rumah yang tempat senda gurau kita bersihkan dan mensucikan hati. Saya tinggalkan dulu kotoran-kotoran saya. Rumah yang tempat sombong, besok kita merendah. Ya kan? Rumah tempat kita menumpahkan air mata karena dunia, rugi untung, ya, besok kita menumpahkan air mata untuk berdoa kepada Allah. Jadi kita harus ubah semua kebiasaan kita. Next. Nah, itu tadi ya, menghayati kehidupan para
Rasul. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya, tidak boleh mengeluh ketika umroh itu, karena semua keterbatasan itu yang membatasi kita. Kenapa kita butuh tempat tidur yang enak? Karena untuk menaruh badan. Ya kan? Kenapa kita butuh makan yang enak? Untuk memenuhi perut. Ya kan? Jadi kita menjadi hamba perut, menjadi hamba badan, tetapi ketika umroh kita benar-benar menjadi hamba Allah. Sajiannya besok yang dinikmati sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, kedua, kenapa kok kita harus jasmani dan rohani? Belajar berjihad. Kalau dulu sahabat itu berjihadnya melawan musuh, sekarang kita berjihadnya melawan apa? Hawa nafsu. Musuhnya itu ada di dalam diri kita. Tinggalkan keluarga, harta, ini sama. Ada nggak orang perang bawa rumah? Tidak ada. Orang perang bawa hewan peliharaan? Tidak ada, sama. Kita itu sedang berjihad menuju Allah, memerangi hawa nafsu kita. Jadi jarak yang ditempuh itu jauh. Berapa lama durasi terbang besok? 7 sampai 8 jam. Ya. Apapun yang terjadi, ada kemungkinan nyawa tidak kembali. Ada yang sudah siap belum? Ada yang sudah siap belum? Oke, sekarang saya tanya. Bapak Ibu mau masuk surga atau tidak? Tanya masuk surga pada nunduk semua. Masa hidup capek? Mau masuk surga atau tidak? Mau cepet-cepet masuk surga? Kan surga itu nikmat. Pengennya kita hidup kan yang nikmat-nikmat. Masa diajak ke tempat nikmat tidak mau? Nah, sudah, ini saya garis merah. Pasti ada kemungkinan nyawa tidak kembali. Uang yang di rumah saja ada kemungkinan meninggal, apalagi yang naik pesawat. Nah, ini iman kita diuji. Di pesawat, yang bawa pesawat siapa? Manusia. Kok kita bisa percaya sama manusia? Nah, disindir sama Allah. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Wahai manusia, saya yang menciptakan kamu, yang menciptakan pilot yang membawa kamu, yang menciptakan biji besi yang dari pesawat yang kamu duduki, yang menciptakan udara yang bikin kamu ngambang. Nggak usah saya cabut pilotnya, nggak usah saya cabut nyawa kopilotnya, nggak usah saya cabut besinya, saya cabut udaranya aja. Jadi hampa udara. Yang terjadi apa? Turbulensi. Berarti saat di pesawat, iman kita dipasrahkan kepada Allah, jangan ke pilotnya. Nah, next. Yang kedua, mendekatkan kita kepada kemuliaan. Coba kita pikir, bayi lahir dari bidan dikasih apa? Surat. Suratnya dibawa ke Dukcapil untuk mendapat apa? Akta lahir. Sudah 5 tahun sekolah TK dapat apa? Ijazah. Itu apa? Kertas. Sudah itu sekolah SD dapat apa? Ijazah. Untuk apa? SMP. SMP ke sekolah untuk apa? 3 tahun? Ijazah, kertas. SMA untuk apa? Kertas lagi, ijazah. S1, S2, S3 untuk apa? Kertas. Sudah selesai sekolah, kerja, nyari uang. Uang bentuknya apa? Kertas. Sudah dapat uang, beli sertifikat, bentuknya apa? Kertas. Beli BPKB, bentuknya apa? Kertas. Besok mati, dapat akta mati, bentuknya apa? Kertas. Jadi pulang ke akhirat, bekalnya apa? Kertas. Bisa tidak? Coba. Ini kalau kita tidak berpikir, kita seperti orang naik sirkuit tong setan. Ngegas, bensinnya habis, tenaganya habis, resiko jatuh. Dia pikir sudah jauh perjalanan, tetapi cuma mutar-mutar di tempat. Sampai di akhirat ditanya malaikat, 60 tahun, 40 tahun hidupmu untuk kertas.
Nah, ini. Jadi itu kita tinggalkan. Mendekat kemana? Ya, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Nah, ya jelas umroh menambah ilmu. Nah, fungsinya ilmu untuk apa? Fungsinya kita membahas batin ini untuk apa? Ya. Bapak Ibu jamaah, niat itu nomor 1. Karena kalau umroh tanpa niat itu namanya jalan-jalan. Saya mau pergi ke Mekah, saya mau pergi ke Masjidil Haram. Yang hidup jasadnya saja, apa bedanya sama kalau kita pergi ke tempat lain? Jadi yang dihidupkan dalam umroh adalah batinnya. Coba kalau kita sujud tanpa khudu apa? Pasrah, menunggu, ya kan? Pasrah sama Allah. Itu namanya bahasa Jawanya jengking. Sujud ya hanya menaruh kepala di atas bumi, ruku, ya. Badannya saja tanpa ada batinnya, itu namanya bukan ruku tapi menunduk. Orang Jepang kan ini. Ya, ruku. Apa bedanya coba? Ya, jadi rokein, sajidin, orang dibilang ruku, orang dibilang sujud, kalau batinnya ikut tunduk sama. Umroh itu dinamakan umroh kalau batinnya ikut diajak. Kalau hanya jasadnya bukan umroh, namanya jalan-jalan. Bisa dipahami sampai sini? Nah, next. Setelah sampai sana di mikot, kita akan belajar ihram. Pertama kali yang dihilangkan dalam kain ihram apa? Jahitan. Baju dilihat mahal atau murahnya, yang menentukan apa? Jahitan. Jenengan bawa kain putih, tolong dijadikan baju koko. Kira-kira berapa harganya? Ya kan? 200.000 ketika sudah jadi. Jenengan bawa kain, tolong dijadikan jas. Kira-kira harganya berapa? 1 juta sampai 2 juta. Bahannya sama kok harganya beda. Yang menentukan apa? Jahitan. Ini yang pertama dimusnahkan dalam ihram. Jahitan. Pak Nuruddin, kenapa kok ihram nggak boleh dijahit? Karena jahitan itu menentukan status manusia. Nah, jadi jahitan itu dihapuskan. Ya. Jadi jahitan itulah yang menentukan baju itu 200, 300. Nah, ini dihapus dalam ihram. Yang pertama itu, ya kan? Next. Nah, melepaskan semua simbol. Kira-kira, mohon maaf ya kan, karena hari ini udah nggak jadi presiden, gitu. Pak Jokowi umroh, jenengan ngelihat dari belakang sama pas pampresnya yang gagah ganteng. Nah, jenengan nggak kenal, kira-kira bosnya yang mana itu? Pas pampresnya, wah ini kurus ireng, paling tukang parkirnya ini. Ayo tuh. Jadi tidak ada lagi perbedaan saat umroh. Semuanya mau jenderal bintang apapun, karena ini kan berpengaruh psikologis. Nah, ini dicopot semuanya. Nah, efek-efek percaya dirinya semuanya sama di hadapan Allah. Next. Nah, mikot itu kenapa kok harus ditentukan tempatnya? Apa nggak boleh mikot dari tempat yang bebas, ya kan? Mikot itu artinya adalah makam. Ya. Waktu, mikot, waktu itu telah tiba. Jadi kita kuburkan dunia kita yang ditinggal di Indonesia itu dikubur. Nah, di mikot itu yang berangkat jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang sudah murni ikhlas untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikot itu kuburan aslinya. Dah, kita kubur semua tentang keburukan-keburukan saya, dan saya akan maju menuju hamba Allah yang baru. Next. Nah, ya kan? Perpindahan. Jadi kita pindah dari rumah pribadi kita kubur kemana? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh nggak
mengubur di sembarang tempat, tidak boleh. Makanya mikotnya di tempat tertentu, tempat kita mengubur duniawi kita. Next. Nah, tadi saya bilang Pak Nuruddin Bu Nofri, katanya lah baik panggilan Allah. Kula pun golek Gusti Allah kok nggak ketemu. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu tidak Ka'bah menghadap kemana? Kalau ke atas itu bentuknya lancip seperti kubah, mungkin itu ke atas. Coba lihat di belakang itu miniatur Ka'bah, kan semuanya kotak sama. Ka'bah itu menghadap kemana? Saya tanya. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Ka'bah itu menghadap kemana? Jangan sampai salah nanti. Ka'bah itu tidak menghadap kemana-mana, tetapi menghadap kemana-mana. Saya ulangi lagi, ya. Ka'bah tidak menghadap kemana-mana, tetapi menghadap kemana-mana. Sama ketika tadi, Allah itu di mana? Allah itu tidak membutuhkan tempat, tetapi ada di mana-mana. Bingung-bingung. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah? Ini adalah hanya simbol. Ka'bah boleh hancur nggak? Boleh. Ka'bah itu sudah hancur 10 kali. Nah, makanya ketika Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah, apa kata kakeknya Nabi? Oh, yuk kita berperang. Nggak usah berperang, Ka'bah itu milik Allah. Nek hancur ya kan dibangun lagi. Betul, Ka'bah sampai sekarang ini sudah hancur 10 kali. Ada yang banjir, ada yang dilempari pakai meriam, dibom. Itu ketika konflik Islam ini dibom, hancur. Jadi yang hebat itu bukan Ka'bahnya. Yang hebat itu bukan sater itu apa itu? Yang menutupi Ka'bah, kain apa? Kiswahnya, bukan kiswahnya. Itu semua hanyalah simbol. Ya. Nah, jadi kalau kita mau selfie, bismillah saya ikut umroh, foto di depan Ka'bah. Panjenengan itu umroh cuma sebulan sekali, setahun sekali, atau jadi mahasiswa sana seminggu sekali. Masih kalah sama tukang sapu Ka'bah yang setiap hari masuk ke dalam Ka'bah. Coba bayangkan, Gusti Allah ingin membolak-balikan sesuatu. Saya undangan Raja Salman masuk ke dalam Ka'bah. Kita jawab, oh rasa sombong, kowe ming pisan kalah karo tukang sapune Ka'bah, bendino mlebu Ka'bah. Selesai. Jadi Ka'bah itu nggak bisa dijadikan alat kesombongan. Ya kan? Tidak bisa dijadikan alat kesombongan. Kosong, tidak ada isinya. Nah, itu tadi saya bilang niat ke Allah harus kosong. Ya. Umroh itu niatnya harus kosong. Sesuatu yang kosong berarti hanya ada Allah di situ. Saya ulangi lagi, niat ibadah harus kosong. Kan memang dengan hadis-hadis keutamaan umroh banyak kebaikan setelah umroh. Tetapi jangan sampai ibadah kita itu transaksional. Ya, misalnya ada ayat di dalam Al-Qur'an, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Orang sedekah di jalan Allah. Ini dalam Al-Qur'an. Panjenengan percaya Quran tidak? Percaya. Di dalam Al-Qur'an sedekah ya kan akan menghasilkan 7 cabang. Ya, seperti menanam satu biji itu keluar 7 cabang. Ya kan? Nah, fi kulli sab'asanabil fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Dari 7 cabang ini lahir 100 biji. Wah, Al-Quran, saya percaya ini Al-Quran pasti benar. Yang nggak percaya Al-Quran, rukun imannya batal, berarti kafir. Wah, saya benar percaya ini. Saya sedekah 1000 di masjid, pasti akan dapat 700.000. Karena transaksional. Bisa nggak Allah mengabulkan tidak dikasih 700? Bisa. Bisa dapat balasannya lebih banyak? Bisa. Makanya
Dalilnya Bu ya, Pak. Wallahu yarzuku may yasha, bukan man yuti. Mayasya artinya terserah Allah. Kalau man yuti, Allah memberi rezeki pada orang yang taat. Ya. Tidak untuk orang yang taat. Orang yang tidak taat dapat rezeki banyak, jelas, sudah tentu banyak contohnya. Orang yang taat rezekinya dipegang sama Allah banyak. Karena apa? Wallahu yarzuqu may yasha. Terserah Allah. Kenapa kok terserah Allah? Satu, Allah nggak bisa didikte sama makhluk. Masa Allah didikte sama makhluk? Masa juragan didikte sama hambanya? Kita kan hamba Allah, Allah juragan kita. Saya mau sholat duha agar saya. Nah, jadi kalau panjenengan umroh cukup. Raditu billahi robba. Saya umroh karena saya bangga Allah sebagai Tuhan saya dan saya bangga sebagai hamba Allah. Perkara besok mau dapat itu efek dan saya syukuri. Ketika efeknya saya nggak dapat, saya ikhlas dan saya tidak protes ke Allah. Aneh jenengan protes. Pak Nurdin, saya itu umroh diajak jenengan untuk ini dalam hadis. Kok saya nggak dapat semua? Repot. Bapak saya Pak Nurdin bukan Allah, hanya menyampaikan hadis. Yang menentukan itu tetap apapun. Sholat juga gitu. Ya. Sholat kenapa? Ya udah, raditu billahi robba, saya untuk hamba Allah. Nah, jadi terserah Allah ingin menjadikan saya seperti apa ya. Jadi niatnya tadi apa kok? Kosong. Bukan transaksi. Karena saking kosongnya, akhirnya hanya ada Allah di niatnya. Ini yang benar-benar niat. Kenapa kamu mau umroh? Gak apa-apa udah. Terus apa yang kamu harapkan? Allah, selesai masalah. Itu sebenarnya niat ibadah seperti itu. Jadi efeknya itu nanti terserah Allah. Next. Nah, saya bilang kan, kenapa Ka'bah tidak berbentuk? Oh, lebih bagus masjid gede Kauman atau masjid gede Mataram, kayu-kayu, wah berbentuk. Ini nggak ada bentuknya, cuma batu kotak ini aja. Nah, ini untuk menandakan tidak ada visualisasi Allah. Jangan pernah bayangkan Allah seperti raja di atas kursi tinggi, tidak ada. Ya, umrah itu, Ka'bah itu kosong. Next. Nah, Ka'bah itu adalah Baitullah. Ayatnya apa? Rabbana ini askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzidzar'in. Ya Allah, ini gimana? Nabi Ibrahim sambat ke Allah. Allah, Gusti Allah niku pripun? Kenapa? Inni askantum min dzurriyyati. Saya bawa keluarga saya dari Mesir. Hajar kan dari Mesir. Ada sungai Nil, subur. Saya bawa kembali ke gambar sebelumnya. Mundur. Nah, lagi selesai ya. Nah, biwadin ghairi dzidzar'in, ke sebuah lembah panas, saking panasnya lumut pun tidak bisa tumbuh. Ini anak saya mau makan apa, istri saya mau makan apa? Di situ Ibrahim putuskan ketergantungan keluarganya dari tumbuhan. Putuskan ketergantungan keluarganya dari suami. Kan selama ini bergantung ke suami. Mau makan bergantung ke tumbuhan. Mau tidur bergantung ke atap. Diputus sama Allah, bergantung kemana? Allah. Makanya keluar Allahus Somad. Hanya kepada Allah lah saya bergantung. Besok umroh juga gitu. Jangan bergantung ke hotel, ke makanan, bergantung ke Allah. Next. Nah, ini tawaf adalah ibadah pribadi yang dikerjakan bersama orang banyak. Nah, coba lihat ini. Wah, dia sampai naik ke sini, ya kan? Ini aneh ini, ya kan? Ya. Ibadah pribadi itu tak bisa lepas dari ibadah sosial. Jadi ibadah menuju Allah itu tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi sampai di sini saya mau bawa jarum pentul. Kenapa? Yang di depan saya mau saya tusuk-tusuk biar saya bisa megang ke Hajar Aswad. Katanya yang berdoa di depan Hajar Aswad dikabulkan dan bisa masuk surga. Bisa tidak masuk surga dengan menyakiti orang lain?
Tidak. Ya, saya mau bawa merica, sembur-sembur ke atas biar orang yang mau ke Hajar Aswad tuh matanya nangis semua sehingga saya bisa pegang. Tidak bisa. Yang dicari itu bukan nyium Hajar Aswadnya. Kalau Allah memang takdirkan kita akan bisa mencium Hajar Aswad, ya, kita berusaha boleh, ya kan? Nah, tetapi jangan sampai menyakiti orang lain. Ini pesannya. Hajar Aswad tujuannya surga, ya betul, tetapi masuk surga tidak dengan menyakiti orang lain. Next. Nah, ya kan? Mereka itu adalah tamu Allah. Tamu tidak boleh meminta paksa. Saya datang ke rumahnya Pak Reno, Pak Seno. Pak, tolong Pak, saya mau ayam bakar 1 ekor. Minumnya jus jambu. Nah, tuan rumahnya bilang apa? Lah, ini tamu kok bertamu minta paksa. Jadi ketika kita sudah berikrar menjadi tamu Allah, pun ya Allah, kulo manut rezeki apapun yang engkau berikan kepada saya. Mungkin kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, tapi Allah kasih rezeki yang lain. Kita sholat seperti udaranya adem banget. Terus sholat tuh orang melihatnya, misalnya suami istri atau bapak sama anak, Pak, bapak kok sholatnya lama banget toh Pak, sholat setelah tawafnya kan 2 rakaat itu. Tapi bapaknya, apa ya? Perasaan bapak sholatnya cuma sebentar. Ini yang dahsyat. Berarti dia mendapatkan rezeki jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Ada orang melihat Ka'bah, oh, mau ngono to Ka'bah. Ada orang yang belum sampai matanya ngelihat Ka'bah, tapi hatinya sudah melihat Ka'bah. Dia menangis hatinya, ya Allah. Ini semuanya hanyalah simbol ya Allah. Sesungguhnya saya ini kesini semata-mata hanya karena perintahmu ya Allah. Terimalah ibadah saya ini. Oh, itu yang dahsyat tuh. Ini pengalaman-pengalaman umroh yang panjenengan bisa dapatkan kalau sudah dapat itu. Karena batinnya berarti sampai. Jangan sampai, bapak-bapak sekarang kita sudah di dalam haram, di depan kita Ka'bah. Oh, ngono toh. Cekrik. Kacau. Ya. Tidak, itu berarti tidak membawa batinnya itu. Hanya fisik jasadnya saja. Next. Bapak Ibu, tolong jangan banyak selfie kalau ibadah. Kalau tawaf sunnah bolehlah untuk dokumentasi kenang-kenangan. Tapi ketika lagi tawaf umroh, jangan selfie. Kenapa? Insya Allah malaikat sudah mendokumentasikan dengan rapi. Gak usah di foto-foto lagi, dokumentasi Pak. Pun itu malaikat sudah banyak yang mendokumentasikan panjenengan. Yang penting umrohnya sampai tahallul beres dulu. Besok kalau mau lagi, bahkan sekarang kan yang tidak pakai ihram tawafnya di atas. Nah, udah pakai pakaian ihram aja itu boleh. Kan tawaf sunnah saja ya. Jangan terlalu banyak selfie. Nah, Ka'bahnya satu kok dikelilingi banyak manusia, yaitu ibadah kerjaan kita boleh banyak tapi niatnya hanya Allah. Next. Nah, ya kan? Kenapa kok ketika masuk pengen ke Matof tuh aren tawaf harus melambaikan tangan ke Ka'bah? Alasannya apa? Itu kita sedang jabat tangan. Selama ini kita tunduk sama atasan kita, pas ketika tawaf merdeka. Nggak ada atasan saya sekarang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di atasannya ada dirjen, tidak ada dirjen di dalam umroh ini. Pak, repot Pak, wong saya umroh diumrohin dirjen, orang di samping saya. Repot itu. Mas, tolong Mas, saya diambilkan. Kok tetap jadi atasan Pak? Terserah, pokoknya ketika mengangkat tangan ke Hajar Aswad, ini akad kita hanya kepada Allah sama manusia saja. Ya. Selama ini kan kita menjadi hamba-hamba dari manusia. Next. Nah, kenapa tawaf selalu bergerak? Fitrah hidup kita adalah selalu bergerak. Jantung pun kalau berhenti bergerak statusnya sama dengan mati. Jadi pelajaran tawaf ini hidup selalu bergerak. Ya, next. Nah, setelah tawaf dapat bakmi Jowo. Apa dapat?
permen. Ayo, kira-kira setelah tawaf nanti dapat apa? Setelah selesai tawaf tidak akan mendapatkan materi apapun. Tidak dapat apapun, jangan mencari permen atau apapun. Nah, makanya saya bilang tadi, selesai tawaf itu yang menentukan bisa tidak kita merasakan kekuasaan Allah. Hatinya itu jadi syahdu itu gimana ya? Ya, jadi ada cinta yang bertambah kepada Allah. Itu hasil dari tawaf. Next. Nah, tadi ya, umroh harus paham siapa Nabi Ibrahim. Ini mengajarkan kita bahwa dunia itu kecil dan akan melayani hamba Allah. Apa? Dunia itu kecil dan akan melayani hamba Allah. Jangan dibalik, kita kerja untuk melayani dunia, jangan. Contohnya apa? Nabi Ibrahim ketika dibakar, ya. Nabi Ibrahim yang kepanasan atau apinya yang menjadi tidak panas? Api menjadi tidak panas. Bangun Ka'bah semakin tinggi, menginjak batu, namanya apa? Makom Ibrahim. Dari bahasa Arab, koma berdiri, kalau makom artinya tempat berdiri. Jadi jangan dikira ini kuburan Nabi Ibrahim, jangan. Nah, ini dulu pendatang-pendatang dari Arab dakwah di sini. Makom itu aslinya petilasan, tempat singgah, dijaga biar nggak rusak, dikasih nisan macam-macam, berubahlah makom jadi makam. Ilate wong Jawa angel dikon ngucap makom jadinya makam. Makanya makam si A, loh kok ada 5 di Cirebon, di Jogja, di Gresik, wes lah itu wong Jawa. Jadi ini bukan kuburan para jamaah ya, bukan kuburan. Saya bilang apa? Dunia yang melayani Nabi Ibrahim. Batu nggak rela kalau kerasnya batu itu menyakiti Nabi Ibrahim. Akhirnya batunya menjadi empuk. Nah, jenengan pernah nggak naik batu, batunya jadi kayak bantal? Nah, pernah, nanti saya datang minta berkah turun Nabi Ibrahim. Nah, jadi ini adalah ketika Nabi Ibrahim ingin membangun Ka'bah, batunya menjadi empuk. Nah, Pak, itu kan di zaman Nabi Ibrahim. Apa sekarang ada dunia yang menyelamatkan orang soleh? Apa sekarang ada dunia yang masih menghebatkan orang soleh? Bapak tahu, ibu tahu, kemarin ada kecelakaan di Lotte Mart di Ring Road. Sudah dengar beritanya? Ada truk, apa itu? Tangki, ya. Putaran Lotte Mart Ring Road loh, selatannya. Kan ada putaran. Nah, ada mobil merah, ya toh, di belakangnya ditabrak truk tronton. Bisa internet nggak ya ditampilkan? Intinya mobil itu masuk ke dalam truk. Ini pantatnya truk tangki, ini truk tronton. Mobilnya ringsek. Semua yang melihat mobil, kasihan korban meninggal, kasihan itu mesti mayatnya remuk, kasihan pasti kepala sama badannya pisah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, tidak ada korban jiwa. Penumpangnya 3 orang, bapaknya itu guru ngaji, sering ceramah dari masjid ke masjid, ibunya itu hafizah Quran, tukang ngaji, di ngajar tilawati, anaknya juga sering menghafal Al-Quran. Dunia ini melayani manusia bukan di zaman Nabi saja, tapi tahun 2024, bukan hanya di Mekah, tapi di Ring Road Jogja. Tuh kekuasaan Allah. Jadi kalau kita udah deket sama Allah, Allah nggak rela hamba kesayangannya itu tersakiti. Pokoknya jenengan lihat ya, di Google lah, mobil merah. Coba, kalau saya ngeliatnya di Instagram, di Merapi Undercover itu, ya mas ya, di Instagram. Saya kira, wah mesti ini meninggal ini, ringsek mobilnya. Jadi mobilnya seperti ini, teplek gepeng mobil merahnya. Tetapi tidak ada korban jiwa, tidak ada darah setetes pun yang luka.
Tuh, kekuasaan Allah bukan di Mekah tapi di Jogja. Bukan 4000 tahun lalu tapi sekarang 2024. Next. Nah, masih ada sisa. Terus nih, kalau seharian manasiknya saya kasih ini karena 1 jam saya next kan. Terus. Nah, setelah tawaf selesai, sholat di makom ya, bukan makam ya. Kalau makom ibarat tempat berdiri, kita akan sa'i para jamaah. Apa itu fungsi sa'i? Kalau tawaf itu ibadah batin, sa'i itu ibadah jasmani. Ya kan? Sofa, marwah. Ketemunya air zam-zam di sofa atau di marwah? Tidak di sofa dan tidak di marwah, tapi di kakinya siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Untung Siti Hajar bukan orang Jawa. Nek orang Jawa, wah pasti maido pasti menghina Allah itu. Ndak ngopo, ndak ada dikon Melayu, sofa marwah. Ya, kenapa saya harus disuruh lari ya Allah? Nah, jadi apa para jamaah yang dirahmati Allah? Apapun ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, ya kan? Kita disuruh ke sofa, disuruh ke marwah, disuruh ke sofa lagi, disuruh ke marwah lagi, taati dan patuhi. Bukan karena apa-apa, itu adalah perintah Allah. Walaupun hasilnya nanti bukan di sofa dan di marwah, tetapi nilai yang paling mahal dari sa'i adalah manusia terima takdirmu, nggak usah protes. Mau kamu di mana, mau kamu di sini, kamu di mana di sini, itu adalah sofa marwamu, tempat kamu sa'i. Ya, dan zam-zam bukan di situ. Zam-zamnya di mana, Pak? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita ikhtiar di dunia, mau dagang, mau A, B, C, D, terserah Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, sa'i simbol apa? Optimis. Sesulit apapun keadaan kita, tetap nanti akan ada mata air dalam kehidupan kita. Next. Nah, ini nih, kira-kira seperti ini Ka'bah dulu ya. Diputus ketergantungan dari tumbuhan, diputus ketergantungan dari ya kan, hewan-hewan ternak yang bisa dimakan kan. Hajar tuh dari tempat yang subur, dari Mesir, diputus semuanya. Biwadin ghairi dzar'in, lumut saja tidak bisa tumbuh. Next. Nah, ini kalau waktunya panjang. Nah, next. Ya, next. Nah, ini nilai spiritualitas dari umroh ya, batinnya. Kenapa saya sampaikan ini dulu? Manasik itu semuanya bisa, Pak Nuruddin bisa, semuanya bisa. Tapi untuk masalah batin ini harus clear. Jangan sampai panjenengan statusnya ditulis malaikat jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah. Nauzubillah. Semuanya harus tertulis sebagai apa? Hamba Allah yang umroh. Saya tadi bilang apa yang membedakan umroh sama jalan-jalan? Batin. Bener, batin nggak butuh tiket, batin nggak butuh visa. Tapi karena kita memakai jasad, ya dipenuhi. Tapi batinnya jangan sampai tidak ikut. Nah, manasiknya imam atau bapak? Oke, next manasik. Oke. Nah, next. Nah, kita fokus ke sini. Ya, kalau Bapak Ibu pusing, wah bagaimana ini? Nah, pertama ada wajib umroh, ada rukun umroh. Ya kan? Ada wajib umroh, ada rukun umroh. Wajib ini adalah meliputi rukun-rukun yang di dalamnya. Rukun itu arkan, bagian. Rukun dari tubuh saya, rambut. Nah, makanya tadi saya tanya, Pak Seno itu yang mana?
dari ujung sampai ujung. Itu namanya rukun Pak Seno, bagian tubuhnya Pak Seno. Ya, jadi rukun umroh ada 4: ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ihram di mikot, tawaf di sekeliling Ka'bah, sa'i Safa dan Marwah, setelah itu tahallul bersama-sama. Rukunnya yang harus kita lakukan itu cuma 4. Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. Lagi, pertama apa? Ihram, kedua tawaf, ketiga, keempat selesai. Jadi sesuatu yang baik itu harus disederhanakan dulu. Ini sudah konsepnya udah mengerti, baru kita detailkan. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama ihram. Di mana itu? Miqat. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat tahallul. Selesai. Nah, tetapi ini terikat dengan wajib umroh. Pertama apa? Niat. Labbaik Allahumma umroh. Yang kedua tertib. Jadi tidak boleh, Pak saya mau tahallul dulu. Tidak boleh. Pak saya aus mau sa'i dulu. Tidak boleh. Tertib ihram dulu. Ya, next. Tata cara umroh. Pertama, next. Ini masuk fikih ya. Tadi sudah batinnya. Sekarang jasmaninya. Ihram dengan niat memulai manasik haji atau umroh. Coba. Labbaik Allahumma umroh. 1, 2, 3. Baik Allahumma umroh. Ya Allah saya datang. Allahumma tadi apa artinya? Dari Ar-Rahman sampai As-Sabur, 99 Asmaul Husna. Ini menyatakan kesungguhan, saya benar-benar akan umroh. Labbaik Allahumma umroh. Next. Nah, ini sunnahnya. Bersiap-siap sebelum berihram apa? Mandi. Selama belum berihram, belum bermikot, ini masih boleh pakai sabun-sabun yang wangi, masih boleh. Dibersihkan seluruh tubuhnya. Ya, dibersihkan. Ada perban-perban tuh dicopot dulu aja. Misalnya ada yang luka. Next. Nah, ini masih boleh memakai wangi-wangian. Kuncinya apa? Sebelum berihram. Ingat, ihram bukan pakaian. Ihram adalah status. Saya ulangi lagi. Ihram bukan pakaian, ihram adalah status. Nah, kalau yang dipakai itu namanya 2 pakaian ihram. Jadi ihram itu status saya ini sudah berihram. Nah, jadi ada akad nikah, ada pakaian akad. Nah, ihram itu seperti akad, status kita. Kalau kainnya itu namanya pakaian ihram. Jadi dibedakan ya. Orang kan mengira ihram saya mana? Oh, ihram saya mana? Itu mah pakaian ihram ya. Jadi dibedakan. Ihram seperti akad, kain ihram seperti pakaian akad. Jadi ihram bukan kainnya, status ihram itu. Next. Nah, apa sunnahnya? Mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan juga bulu kemaluan. Ini sunnah-sunnahnya. Ya, boleh dilakukan ini sunnah-sunnahnya. Next. Nah, ini ya kan. Yang atas namanya rida. Rida itu kain. Ya. Yang bawah namanya izar. Bahasa Indonesia gampangnya sarung. Izar itu kain menutup bawah, atasnya itu rida. Nah, ini pakaian ihram seperti ini. Ya, kalau belum tawaf nggak apa-apa, nggak usah diitiba. Itiba itu yang membuka satu itu. Nah, kalau yang wanita, yang penting ini sesuai syariat. Ya, tidak boleh pakai sarung tangan. Ya, karena kan auratnya itu hanya sampai sini. Jadi ini bukan aurat. Kemudian wewangian yang tidak menyengat. Ya, jadi kan kalau wanita agak bebas. Pak itu kok pakaian ihram wanitanya warna-warni? Ya boleh itu. Cuman Indonesia diseragamkan, banyak yang putih-putih. Next. Nah, yang pertama berihram adalah niat dan talbiyah. Nah, sunnahnya tadi ya sudah motong kuku, mandi, berwudu, sunnah, ya kan? Nah, pada bagian tubuh yang tidak terkena pakaian ihram sunnah. Nah, ini sebelum ya memakai pakaian ihram. Ya. Setelah itu sholat sunnah ihram 2 rakaat di mikot kita. Next. Nah, tadi apa? Labbaik Allahumma
umroh. Mulailah status kita menjadi ihram. Ya, status. Kemudian, nah ini banyak ya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih nawaitul umrah wa ahramtu biha boleh, labaik Allahumma la umrah boleh, labaik Allahumma labaik boleh. Ya, ada 3 macam status ini. Next. Nah, yang dilarang ketika berihram apa? 1, dilarang mencukur rambut. Udah nggak boleh lagi potong-potong. Ya. Kemudian, next. Nah, tidak boleh memotong kuku kalau sudah berniat tadi, status tadi ya. Kemudian tidak boleh berburu binatang darat ya, jangan berburu binatang sana. Terus tidak boleh menikahkan dan meminang ya. Lagi umroh tiba-tiba, Pak, saya ketemu teman SD saya Pak, aduh sekarang cantik banget Pak, masnya misalnya, ayo Pak nikah Pak. Nggak boleh pas lagi udah niat ihram. Setelah tahallul baru ya. Jadi ketika ihram sudah status itu tidak boleh menikahkan atau meminang, tidak boleh. Kemudian berhubungan badan antara suami dan istri tidak boleh. Memakai wangian di pakaian atau di badan tidak boleh. Nah, pria memakai pakaian baju, celana, kaos kaki, sarung tangan, nah ini tidak boleh. Oke, next. Nah, hal yang diperbolehkan ketika ihram, mandi, membersihkan kepala dan badan. Cukup pakai air saja, digosok-gosok. Ya, cukup membersihkan air. Next. Nah, yang kedua, memotong rambut sesuai kebutuhan. Misalnya sakit, ya itu bolehlah. Kalau misalnya dia ada sakit, dia darurat, ya kan. Kemudian memakai jam tangan boleh. Alat untuk mendengar itu dari pembimbing juga boleh. Cincin, sandal, kacamata, ya ikat pinggang, tas pinggang, ya payung. Kan tadi bilang perban ya kan, kalau memang ada luka tuh dibuka dulu, dibersihkan, tempel yang baru ya. Merubah posisi pakaian ihram ya boleh ya. Membunuh hewan yang menyakiti boleh, misal ada kalajengking atau ada semut nggak sengaja itu menggigit, boleh, tidak apa-apa. Next. Nah, kemudian ketika kita sakit ya kan, tidak dapat menyelesaikan umroh padahal sudah ihram, sudah berniat, tiba-tiba pas satu putaran sakit ya kan, boleh mengucapkan ini, Allahumma in habasani habisun fa mahali haitsu habastani ya. Nah, kan ini artinya dia pasrah, ya Allah Engkaulah yang memberikan aku penyakit. Next. Nah, kemudian misalnya panjenengan berihram ya, mengambil status ihram, kemudian pas sholat wajib, maka sholat wajib dulu sebelum berihram ya. Pas azan zuhur ya, maka sholat zuhur dulu. Next. Nah, kemudian memperbanyak baca talbiyah setelah kita pakai status ihram itu. Kemudian, nah ini pakaiannya, standarnya seperti ini yang laki-laki. Nah, yang perempuan kebanyakan jamaah Indonesia seperti ini ya. Next. Nah, kemudian masuk Masjidil Haram. Setelah ihram masuk Masjidil Haram, bismillah alhamdulillah. Ini mau dihafalkan boleh, cukup bismillah boleh. Nah, doa masuk masjid juga boleh. Next. Nah, di ihram ada istilah ittiba. Ittiba ini mengeluarkan apa? Nah, tangan yang sebelah itu, kain ihram bagian atas diletakkan di bawah ketiak yang kanan. Nah, jadi kalau sudah ittiba sudah selesai, sa'i ya dikerukupin lagi boleh. Pak, ini di Saudi pas panas sekali. Nah, tawafnya sudah selesai. Karena ittiba ini hanya ketika tawaf. Ketika sa'i mau ditutup, kan atasnya itu kipas tuh. Di mas'a itu atas saya itu kipas. Mau ditutup boleh, ya kan? Ittiba ini hanya untuk ketika tawaf. Sejarahnya apa? Dulu ketika Nabi tawaf, ya kan? Abu Sofyan ya, mengatakan orang Islam itu terkena penyakit kulit dan penyakit kuning ya. Kemudian itu gampang menular. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk tunjukkan ke mereka bagian tangan kita ini kalau kita tidak terkena penyakit. Itu fitnah waktu. Itulah sejarahnya ittiba seperti itu. Next. Ya. Status ihram, ada pertanyaan? Sudah ya? Atau ada pertanyaan nanti? Kemudian pindah ke status tawaf. Next. Nah, bagian Ka'bah yang ini apa? Hajar Aswad. Ya, pasti di kiri kita, ya kan?
Kemudian yang kedua, pintu Ka'bah. Yang ketiga ini talang air. Nah, kemudian yang empat, pondasi Ka'bah. Nah, ini pondasinya Syazarwan namanya. Nah, ini namanya Hijr Ismail. Dulu itu sampai sini bangunan Ka'bahnya, tapi karena pas ketika hancur itu uangnya kurang untuk membangun, jadi cukup sampai sini saja. Ya. 7, Maqam Ibrahim. Nah, ini Maqam Ibrahim. Nah, setiap Ka'bah ada 4 sudut. Ya, ada Hajar Aswad. Ini nomor rukun Hajar Aswad. Nomor 9 setelahnya rukun Yamani. Nah, sebelumnya itu sebelum Hajar Aswad rukun Yamani. Nah, itu menghadap ke arah Yaman. Yaman itu kan di timur tenggara, selatan, barat daya. Nah, ini kemudian rukun Syami menghadap ke Syam nomor 11. Nomor 10 rukun Syami. Nah, ini menghadap ke Syam. Ya, Syam itu kan Palestina, Syria, rukun Syami. Kemudian rukun Iraqi. Nah, ini menghadap ke Irak. Tuh, jadi ada nama-namanya setiap itu. Nah, kemudian ada kiswah Ka'bah. Ya, nah ini nomor 13 adalah ini start awal tawaf lurus. Biasanya ada lampu hijau di kanan itu. Ketika kanan lampu hijau, nah next. Nah, denah Masjidil Haram. Ya kan? Ini kita masuk dari sini, biasanya dari depan. Ya kan? Masuk dari sini. Nah, biasanya langsung maju dikit, tidak jauh, langsung keluar Hajar Aswadnya di kiri kita. Nah, putar dulu, jangan langsung ke tempat sa'i. Ini tempat sa'i. Nah, denahnya nanti kira-kira seperti ini. Next. Nah, ini lampu hijau. Ya. Jadi di lampu hijau ini lurus dengan Hajar Aswad. Jadi kalau kita udah di antara lampu hijau sama Hajar Aswad, nah itu berarti kita niat pertama yang mengangkat tangan itu. Ya, ini lampu hijaunya, ini Hajar Aswadnya. Ya. Dari lampu hijau pas di kanan kita. Nah, itu. Next. Nah, ya kan? Ini lampu hijaunya di belakang. Ya, ini di kiri kita. Apa? Hajar Aswad di kiri kita. Next. Nah, kemudian dulunya itu ya menyentuh Hajar Aswad, tapi karena sekarang sudah ramai, cukup dengan mengangkat tangan Bismillahi Allahu Akbar, atau cukup Allahu Akbar. Tadi fungsinya apa? Salaman sama Allah. Next. Nah, jika tidak memungkinkan, cukup mengusapnya. Tidak mengusap dengan mengangkat tangan. Kira-kira sekarang kita cukup mengangkat tangan. Next. Nah, memulai tawaf sebanyak 7 putaran. Ya, pastikan Hajar Aswad di kiri kita. Next. Nah, dimulai dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Kalau panjenengan tiba-tiba ke bawah ke sini, jangan niat tawaf di sini. Ikut dulu jalan. Ya. Atau bersama rombongan Pak Nurdin. Pak, tadi saya blank, Pak. Blank gimana maksudnya? Pas yang lain niat, saya belum ikut niat. Nah, tiba-tiba saya baru ngeh di sini. Ya, berarti yang lain satu jenengan belum mulai satu. Bilang saja sama pimpinan rombongan biar nanti ditunggui 1 putaran lagi. Next. Nah, pada 3 putaran akhir disunahkan lari-lari kecil, namanya rommel. Ya, ini. Atau kalau tidak berlari, cukup mengangkat tumit. Ya, jadi gini, nggak usah lari cepet, jangan. Apalagi jenengan sprint, semangat tuh, mas masih muda misalnya, Pak aku pengen rampung, jangan. Ini orang ngeliat kamu semua. Next. Nah, disunahkan, sunnah saja, mengusap rukun Yamani setiap putaran tawaf. Ya nggak bisa, tidak apa-apa. Kan suara udah penuh sekali. Next. Nah, tuntunan tawaf yang pertama menghadap Hajar Aswad tadi sudah ya. Ka'bah di sebelah kiri. Laki-laki itu ada sunnah rommel, lari kecil-kecil. Nah, tawaf 7 putaran. Setelah tawaf 2 rakaat, sholat di belakang Maqam Ibrahim tadi. Sunnahnya minum air Zam-Zam. Pak, saya lupa. Saya tadi tawaf 2 atau 3 putaran. Ambil yang paling sedikit. Ya. Lupa 4 atau 5, ambil 4. Tambah kurangnya. Next. Nah, setelah selesai tawaf, ya, pria tadi itibanya diubah lagi, menutup pundaknya menuju Maqam Ibrahim, sholat.
Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Salat di situ. Next. Nah, rakaat pertama sunnahnya baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Next. Nah, ini seperti ini. Pak, itu sekarang udah nggak bisa, Pak. Wes pokoknya udah sel jejak mundur. Ya. Yang penting kira-kira di depan kita lurus makom Ibrahim. Yang penting tidak bisa dekat seperti ini. Ini kan pas lagi kosong. Nah, mundur. Next. Nah, setelah itu meminum air zam-zam. Next. Nah, minumnya sambil duduk. Next. Nah, lihat tulisan zam-zam. Pastikan nih ya tulisan zam-zam. Zam-zam. Nanti kalau nggak ada tulisannya. Next. Nah, setelah itu pindah ke sa'i. Nah, di sa'i ini ada Safa dan Marwa, kemudian ada 2 pilar hijau. 2 pilar hijau itu apa toh? Nah, ini Bu, Pak, ada 2 lampu hijau keliling. Itu namanya Qa'run, dasar lembah. Dulunya itu turun, naik lagi. Nah, itulah tempat Nabi rommel, lari kecil-kecil itu tadi. Tapi sekarang karena sudah rata, jadi pilar hijau itu. Next. Nah, ini kan Safa start. Jangan memulai dari Marwah, mulainya dari Safa. Nah, itu yang pilar hijau itu, lampu hijau kelihatan tadi itu, pilar hijau. Next. Nah, ini udah pada capek istirahat, ya. Sofanya itu nih. Jadi kita harus naik ke atas bukit. Kesel ya, Pak? Ya, jangan sampai nggak naik dulu ke atas bukitnya. Bukit Safa naik. Itu turun lagi ke bawahnya. Next. Nah, Safa start nih, keadaan di sekitar Safa. Next. Nah, dari atas kalau itu Safa kelihatannya seperti ini. Manusia pada jalan. Ya, ini pilar hijau ya, lampu hijau hasilnya nih. Di depannya juga. Nah, ini sekarang sudah banyak yang apa itu? Kendaraan listrik itu loh. Pakai dinamo, pakai aki. Nah, next. Nah, Safa apa? Ya. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Nah, mengucapkan itu di Safa. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Next. Nah, kemudian turun. Nah, ini pilar hijau tadi, lari-lari kecil di antara keduanya. Next. Nah, ini yang saya bilang pilar hijau. Ini yang laki-laki disunahkan untuk lari kecil-kecil romal tadi. Next. Nah, ya, berlari di antara 2 lampu hijau bagi laki-laki. Next. Nah, semua ini diulang sebanyak 7 kali. Next. Nah, terus. Nah, laki berlampu hijau udah tadi. Next. Berakhir sa'inya pasti di Marwah. Kalau Marwah batu-batunya dia yang di bawah masih diperlihatkan. Next. Nah, ini di Marwah. Ya. Ini kan pada mencukur-cukur rambut itu ganti-gantian. Yang penting cukur dulu untuk menyelesaikan tanda umroh selesai. Nah, Marwah. Next. Nah, menggunting rambut kepala sedikitnya 3 helai. Jadi kenapa kok tadi pada cukur di Marwah? Hanya untuk membatalkan, ya, menyelesaikan umrohnya dia. Nanti kalau mau rapi ya di Banggoli itu, Bangladesh, orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh itu. Nah, mereka biasa buka barbershop banyak. Nah, yang perempuan juga gitu, diminta potongan suaminya pas di Marwah itu 3 tek, udah selesai. Alhamdulillah selesai umrohnya. Ya, next. Nah, ini kan setelah ini pada potong 3 dulu saja yang penting. Nah, itu pada gunting-guntingan. Tolong gunting sayang. Yang penting selesai dulu. Kalau panjenengan belum tahallul, berarti belum selesai umrohnya. Nah, repot kalau nungguin antri barbershop. Ya. Nah, larangannya tadi ya, tidak boleh pakai bersarung, menutup kepala, pakaian berjahit. Ya. Terus yang laki-laki tidak boleh pakai sendal yang menutupi alas kaki. Wanita jangan sampai pakai cadar. Nah, next. Nah, larangan ihramnya itu tadi ya, dilarang memotong kuku, motong rambut sudah tadi di awal. Next. Nah, hukumannya nanti bisa dibaca. Ya, next. Nah, kemudian ke Masjid Nabawi. Next. Nah, ini yang hijau-hijau di dalam ini kan merah, yang di dalamnya hijau Raudhah. Next. Nah, di antara
mimbarnya Nabi sebelah sana sama pintu sebelah kanan itu namanya raudhah, karpetnya hijau. Nah, ya kan? Ini mimbarnya Nabi yang tinggi, sebelah sananya itu hijau semua, itu raudhah, taman-taman surga tempat kita berdoa, ya kan? Next. Nah, lokasinya di sini. Biasanya kalau panjenengan dapat hotel di sini, kan harus jauh sekali. Kami ataupun mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana ngakalin itu lewat depan, Bu, Pak. Jangan lewat sini. Jauh kan, ini banyak barisan yang harus ditembus. Kami lewat samping. Nah, ini nanti anak-anak muda semua, mahasiswa-mahasiswa semua itu biasanya akal-akalan, ya. Lewat samping, cuma segini aja. Nah, kapan masuk raudhah paling mudah? 10 menit sebelum azan, saya jamin. Kenapa? Karena orang-orang pada wudhu. Silakan masuk aja. Pada buyar ini pada buyar. Nah, ini masuk sini. Jadi jangan dari belakang, tapi lewat samping. Nah, ini banyak mahasiswa, nanti nggak apa-apa masuk aja jenengan dari sini. Seret, sangat dekat nanti. Next. Alhamdulillah selesai manasiknya. Satu lagi, ada 5 menit. Nah, bisa nggak dia full ke bawah ya? Terus, nah, next. Ya, saya bilang tadi apa? Ihram bukan pakaian ya, itu status. Pak, ihram saya batal. Kenapa? Tadi kena najis. Ihram itu bukan pakaian. Jadi kalau misalnya pakaian ihramnya kena najis, cukup dibersihkan saja, jangan pakai sabun ya. Dibersihkan pakai air sampai bersih, jangan pakai sabun ya. Jadi ihram bukan pakaian ya. Oh, tadi saya melepas pakaian ihram saya batal. Bukan. Jadi kan melepas pakaian ihram itu bukan berarti keluar dari status ihram ya. Jadi ihram itu status, ini pakaiannya aja. Jadi kalau kena najis dibersihkan. Next. Nah, misalnya besok ke Mekah dulu atau Madinah dulu? Belum dikabari ya. Nah, kalau misal ke Mekah dulu, saya mau ihramnya di bandara saja ya. Ada ulama sebagian yang membolehkan. Nah, tetapi yang afdol tuh ya pas ketika kita di Yalamlam nih. Di atasnya ini Yalamlam. Dari Indonesia kan di sini, kita kan dari bawah ya. Nah, next. Nah, tidak ihram, next. Nah, hal ini kesal karena haid tidak menghalanginya. Nah, ya kan? Kalau ada yang haid, misalnya udah minum obat segala macam tetap haid, pakai ihram aja. Ditunggu sampai pengen tawaf. Tapi kalau tawaf dia masih keluar, baru menunda tawafnya sampai dia suci. Jadi orang haid tetap aja ihram ya, sampai dia menunda tawaf. Tawafnya ditunda, bukan berarti dia tidak memakai pakaian ihram. Next. Statusnya tetap ihram. Nah, ya kan? Ada dalilnya, nanti dibaca bisa. Next. Nah, ittiba ya kan saat memulai ihram. Ihramnya itu kan di Yalamlam di atas. Jangan doa ittiba, ya kademen masuk angin besok kerokan. Ya, tutup aja semua itu tutup. Apalagi antri di bandara sudah ittiba, enggak usah. Tutup aja. Ittiba hanya untuk tawaf. Next. Terus. Nah, masuk harus dari babul umroh? Tidak. Memang ada sebagian biro umroh wajib dari babul umroh? Tidak. Next. Nah, 7 putaran lari-lari kecil? Gak usah. Nanti jadi juara atletis. Ya, cukup 3 aja. Nah, next. Nah, mencium rukun yamani. Nah, tadi saya bilang sunnah, tidak wajib. Ya. Ini Hajar Aswad nih, rukun yamani sebelumnya. Cukup disentuh saja, tidak dicium. Ya, kalau jauh ya cukup dilambaikan tangan. Next. Nah, sunnah menyuruh Hajar Aswad. Nah, balik.
Nah, ya. Kemudian dia sunnahnya itu mencium Hajar Aswad, bukan mencium Ka'bah. Jadi tidak usah seperti ini nih. Tidak usah. Next. Nah, jangan sampai masuk ke sini. Ka'bah itu di luarnya ya. Ini Hijr Ismail, jadi jamaah jangan masuk ke sini. Ya, ini ada rukun. Next. Nah, jangan sampai menginjak pondasi Ka'bah. Tadi saya bilang apa? Namanya syazarwan. Jenengan lagi tawaf wajib, nginjak syazarwan, ya sudah, namanya tawaf di dalam Ka'bah. Ya, diulangi. Padahal yang nama tawaf itu mengelilingi Ka'bah. 2 menit lagi, Sur. Jangan menginjak ini ya. Jangan naik-naik seperti orang-orang Arab, orang Pakistan tadi. Ini syazarwan, pondasi Ka'bah masuk ke dalam bagian Ka'bah. Jadi di luarnya. Ya, kecuali kalau tawaf sunnah baru ihramnya sudah, umrohnya sudah selesai. Next. Nah, ini saya mau nyium Hajar Aswad sekalian umroh, jangan ya. Dari luar. Ya, next. Nah, mencium Hajar Aswad sunnah, jangan sampai nyikut, narik-narik orang, jangan. Next. Nah, ragu-ragu tadi bilang apa? Ambil yang sedikit. Ya, ragu 3 atau 4, ambil berapa? 3. Ya. Next. Nah, berbicara membatalkan tawaf, enggak batal tawafnya. Ya, tidak batal. Next. Nah, sholat 2 rakaat harus di dekat atau nempel makom Ibrahim, tidak. Nih, yang penting saya bilang ini makom Ibrahim, ya. Ini sisi Ka'bah yang ada makom Ibrahim, boleh di sini. Jangan sampai jenengan ruku ditabrak orang, wah sakit kepala. Atau jenengan ruku ya kan, dibuak ada orang. Nah, jadi boleh sampai belakang. Ya. Di luar jamaah yang penting konsentrasi, nikmat. Next. Nah, berlari jaraknya ini 400 meter. Nah, jadi seminggu ini latihan jalan dulu 4 kali 7 berapa? 28. Berarti kira-kira jaraknya 4,8 kilo jalan latihan ya. Sehari jalan 5 kilo untuk latihan sa'i. Ya, next. Nah, wanita ikut lari nggak usah, Bu. Justru suaminya yang harus nungguin istrinya. Ya, ramal aja lah lari kecil, yang penting diangkat, lututnya ditekuk, ini tumitnya tidak menyentuh. Nah, jangan bapaknya udah lari, ibunya kasihan. Ya. Next. Nah, ini ikhtilaful ulama, waktunya panjang kalau saya jelaskan. Nah, ini bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Tadi ada 2 hal. Pertama yang batin dan juga yang lahir. Monggo Pak. Syazarwan. Ada juga yang menempel di Ka'bah itu supaya kami nanti tidak menjadi nanti tanda yang real itu bagaimana pondasi Ka'bah. Oh ya, Syazarwan Sur, pondasi Ka'bah. Nah, ini yang real dari pondasi Ka'bah. Nah, ini Pak ya. Ini sepanjang keliling. Iya. Putih ini marmer. Ini bata aslinya. Terus atasnya sudah dilapisi marmer ya. Jangan ini. Jadi ya nggak usah terlalu dekat juga. Nah, jangan tiba-tiba kedorong orang jadi naik. Yo gimana? Ya. Harus kenceng dari samping. Jenengan masih tawaf wajib ketika umroh. Lah, tiba-tiba ada rombongan datang. Jenengan kepepet, menghindari-hindari akhirnya naik ke atas Syazarwan. Gimana? Jadi jangan terlalu nempel. Nah, ini. Nah. Jadi ada dengan dinding yang atas, terus paling bawah itu ada menonjol. Keluar. Makanya hati-hati ya. Atau jenengan tawaf wajib kok dapat rezeki dekat sama multazam. Ya toh? Kan gini. Nah, berdoa di multazam lah, nggak terasa tiba-tiba
keangkat ke sini. Ya, ulang lagi. Nah, batal tawafnya. Makanya untuk tawaf wajib saya sarankan jangan nempel sama Ka'bah. Iya, makanya. Jadi untuk tawaf wajib di tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja. Sudah tahallul, sudah pakai baju koko biasa, ayo tawaf lagi. Itu monggo. Jangan mau di sini setengah jam, kalau nggak diusir sama askar ya boleh. Tapi mustahil. Ini kan ngambilnya pas mau sholat. Ini imam Masjidil Haram mau sholat. Kalau nggak mau imam sholat ya nggak akan. Kedua, kalau alhamdulillah ya saya dapat rezeki banyak waktu itu sholat di Hijr Ismail. Ya gampang itu sudah azan itu kan sudah berhenti semua, tapi tetap masih ada yang ngeyel. Maka azan masuk aja ke putaran paling depan, seret. Kan Hijr Ismail tuh dibersihkan, disuruh keluar sebelum sholat 5 waktu. Nah, ketika azannya selesai, la ilaha illallah, dibuka lagi, masuk Hijr Ismail, sholat di belakang imam Masjidil Haram. Cara saya, akal-akalan saya. Jadi setiap maghrib isya kan ngeliat hanya di YouTube selama ini. Nah, caranya gitu, ketika azan nempel, seret. Yang lain udah berhenti, yang lain udah bikin soft, tapi yang nempel tuh masih muter 1 putaran. Nah, setelah itu Hijr Ismail selesai dibersihkan. Ya, itu kerjaan setiap maghrib isya. Makan kan gampang, di mana aja bisa. Tapi kalau sholat di belakang imam haram itu kan enggak. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau orang sholat wajib di Hijr Ismail. Ya, keutamaan itu saja ketika seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail kan bagian dari Ka'bah. Jadi jangan sampai tawaf. Nah, makanya bahaya juga tawaf. Jadi Hijr Ismail kan yang satu ditutup. Nah, jadi hanya satu pintu aja terbuka. Ada lagi pertanyaan? Ya, pas lebih 5 menit karena pertanyaan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam umroh ini, dan juga walaupun kita tidak transaksional, tetapi kita punya kewajiban berdoa dan mengharap kepada Allah. Ya. Berdoa wajib. Minta apapun ketika umroh, minta apapun. Tetapi tidak transaksional. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika tidak berikan, tidak apa-apa. Yang terpenting doa saya ke Allah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Monggo, Pak. Jadi tawaf ya semuanya dirinya sendiri. Ya. Lalu karena beberapa hari Ya. itu Enggak usah, Pak. apakah dengan tawaf badal kan orang sama istrinya atau orang lain. Umroh mungkin Pak badal itu ya. Ya itu nanti sama Pak Nurudin tata caranya ininya gitu. Tempat untuk melihat itu lain masjid ya. Iya, kita ke ini sebentar ke Bir Ali naik bis sekali. Ya, jadi itu nanti ada beberapa ulama, saya tidak akan menjelaskan karena panjang penjelasannya. Nah, nanti sama Pak Nurudin. Nah, karena harus ada niatnya juga. Yang digantikan itu niat atau tidak. Kalau dia tidak niat, ya itu tidak usah menggantikan. Nah, itu perbedaannya di situ. Dalil panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.